kompetensi sosial kultural. Jadi menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, kompetensi sosial kultural itu merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Nah, ukuran kompetensi sosial kultural ini antara lain yang pertama itu adalah mampu untuk memahami, menerima, dan peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Lalu yang kedua, terbuka dan ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan pada lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga itu mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang. Nah, manfaat dari kompetensi sosial kultural guru itu diantaranya adalah yang pertama, menciptakan suasana kelas yang aman. Nah, guru yang memiliki kompetensi kultural sosial yang baik dapat berinteraksi dengan peserta didik dari berbagai latar belakang sosial dan juga budayanya. Hal ini dapat menciptakan suasana kelas yang aman dan juga kondusif. Yang kedua, manfaatnya adalah membentuk karakter peserta didik. Guru yang memiliki kompetensi sosial kultural yang baik dapat mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap yang positif kepada peserta didiknya. Yang ketiga, membantu siswa memahami perbedaan yang ada. Jadi, guru yang memiliki kompetensi sosial kultural yang baik dapat membantu siswa memahami perbedaan dan kemajemukan yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir adalah membantu siswa berinteraksi secara efektif. Guru yang memiliki kompetensi sosial kultural yang baik dapat membantu siswa berinteraksi secara efektif dan nyaman dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Nah, di sini ada aspek dari kompetensi sosial kultural dibedakan menjadi komunikasi efektif, empati dan sensitivitas, fleksibilitas pengajaran, kolaborasi kemitraan, pendidikan multikultural, dan pengembangan diri. Nah, yang pertama itu adalah eh, guru harus memiliki kesadaran terhadap keberagaman budaya yang ada di dalam kelas. Nah, ini termasuk pemahaman bahwa setiap siswa itu memiliki nilai-nilai, keyakinan, norma, dan cara pandang dunia yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya mereka masing-masing. Dengan memahami budaya siswa, guru dapat mengintegrasikan elemen-elemen budaya tersebut ke dalam pengajaran, menjadikannya lebih relevan dan juga lebih menarik di proses pembelajaran. Contohnya itu, dalam pelajaran sejarah, seorang guru tidak hanya mengajarkan sejarah dari sudut pandang budaya mayoritas saja, tetapi juga memasukkan kontribusi dari budaya-budaya minoritas, seperti sejarah masyarakat, adat, atau etnis yang ada di negara tersebut. Nah, yang kedua itu adalah komunikasi efektif. Pengertiannya adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, merupakan kunci dalam membangun hubungan yang baik dengan siswa maupun dengan orang tua. Nah, sebagai seorang guru, kita harus mampu untuk beradaptasi dengan gaya berkomunikasi yang berbeda dan menggunakan bahasa yang sesuai agar semua siswa yang kita ajar dapat merasa dihargai dan juga dipahami. Contohnya, di kelas yang memiliki siswa dari berbagai latar belakang bahasa, guru menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas untuk menjelaskan materi. Jika ada siswa yang bahasa utamanya bukan bahasa pengantar, guru memastikan bahwa siswa tersebut mengerti dengan memberikan penjelasan tambahan, misalnya menggunakan visual, gestur, atau alat bantu lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, empati memungkinkan guru untuk merasakan dan memahami pengalaman serta tantangan yang dihadapi siswa dari berbagai latar belakang. Sensitivitas terhadap isu-isu sosial dan budaya seperti diskriminasi atau ketidakadilan membantu guru dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan juga mendukung. Contohnya itu, seorang guru memiliki siswa yang baru pindah dari negara lain dan masih beradaptasi dengan lingkungan serta bahasa baru. Nah, guru menyadari kesulitan yang dihadapi siswa tersebut, seperti rasa canggung atau isolasi karena perbedaan budaya, dan memberikan perhatian khusus, seperti menyediakan waktu tambahan untuk berkomunikasi dan memeriksa pemahamannya secara pribadi. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Eta. Oke, Mbak Nada bisa next. Baik, selanjutnya itu tentang fleksibilitas dalam pengajaran. Guru harus mampu menyesuaikan metode pengajaran dan materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan konteks siswa. Kemudian,
Ini termasuk penggunaan berbagai strategi pembelajaran yang mengakomodasi gaya belajar yang berbeda dan mengintegrasikan konteks multikultural. Contohnya itu seperti ini. Seorang guru mengajarkan konsep matematika dengan menggunakan berbagai metode, seperti pembelajaran visual dengan diagram, kemudian ada auditori dengan diskusi dan kinestetik atau menggunakan aktivitas praktis. Nah, guru tersebut menyadari bahwa beberapa siswa lebih memahami melalui gambar, sementara yang lain lebih suka belajar melalui diskusi kelompok. Next. Selanjutnya mengenai kolaborasi dan kemitraan. Jadi di sini eh, membangun kemitraan dengan orang tua, komunitas, dan rekan kerja sangat penting dalam mendukung keberhasilan siswa. Kemudian kolaborasi ini membantu menciptakan jaringan dukungan yang luas yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa itu sendiri. Contohnya seperti di sebuah sekolah menyelenggarakan lokakarya yang melibatkan orang tua, siswa, dan guru untuk membahas cara-cara meningkatkan keterlibatan orang tua dalam dunia pendidikan. Selanjutnya itu tentang pendidikan yang multikultural. Di sini yang dimaksudkan yaitu integrasi perspektif multikultural dalam kurikulum memungkinkan siswa untuk belajar tentang keberagaman, menghargai perbedaan, dan mengembangkan sikap toleransi. Ini juga dapat menciptakan kesadaran akan isu-isu global dan dapat membantu siswa juga menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab. Contohnya bisa kita lihat seperti ada seorang siswa dari berbagai latar belakang di kelas diminta untuk melakukan presentasi tentang budaya mereka sendiri contohnya. Nah, termasuk sejarah, bahasa, dan ada juga tentang tradisi. Selanjutnya tentang pengembangan diri. Di sini guru juga perlu terus mengembangkan diri melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan lanjutan mengenai isu-isu sosial maupun budaya. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, guru tersebut dapat lebih efektif dalam menangani keragaman yang ada di kelas. Contohnya seperti guru mengikuti pelatihan atau seminar tentang strategi pengajaran yang responsif terhadap budaya. Jadi pelatihan tersebut mencakup pemahaman tentang berbagai latar belakang budaya siswa dan bagaimana cara menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baik Romo, itu tadi presentasi dari Nada dan saya, Eta. Terima kasih. Maaf Romo masih mute. Ya, teman-teman silakan menanggapi presentasi tentang kompetensi sosial kultural. Sosial itu terkait dengan karakteristik lingkungan masyarakat dan kultural itu terkait dengan tradisi, budaya, kebiasaan, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat setempat dan itu dalam rangka mengembangkan pendidikan kontekstual bahwa setiap pribadi, setiap anak, guru itu bertumbuh dalam konteks kehidupannya, yaitu dalam relasi dengan masyarakat sekitar dan dengan menghidupi tradisi-tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Di dalam tradisi itu, orang bertumbuh dan semakin memiliki kepercayaan diri. Contohnya, di Bali itu anak-anak itu liburnya sangat banyak. Tapi di dalam suasana libur itu anak sebenarnya berliterasi kultural, ya. Mereka itu pentas budaya karena setiap kali hari gulungan, hari yang lain ya, itu nyepi, kecuali nyepi ya yang memang betul-betul tidak ada aktivitas, tapi hari-hari yang lain, hari-hari besar agama itu anak-anak di sekolah berlatih selama berbulan-bulan, kemudian mereka tampil secara kolosal banyak orang, tetapi juga kadang-kadang tampil pribadi-pribadi. Dan itu terus-menerus diulang. Dengan demikian, meskipun jumlah hari masuknya tidak banyak, tetapi prestasi, akademik prestasi, apa pendidikannya itu juga tetap baik karena apa? Ada tradisi, ada kebiasaan yang diangkat
dari kultur masyarakat setempat. Tapi bisa jadi berbeda dengan masyarakat Kalimantan ya, yang anak-anak itu ketika 1 sampai kelas 4 itu masih sekolah, tapi kelas 5 itu bisa hilang seminggu atau bahkan kadang-kadang sebulan. Kenapa? Karena mereka sedang berladang. Apakah itu bisa diintegrasikan dengan sebuah model pendidikan yang membentuk karakter sekaligus menampilkan budaya setempat? Sehingga anak-anak itu tidak di DO gara-gara eh, bisa dikatakan melanggar peraturan yang dibuat oleh pusat, oleh masyarakat kota. Para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan itu kadang-kadang orang yang tidak paham tentang secara mendalam tentang daerah. Sehingga ketika itu dipraktekkan atau diimplementasikan secara nasional untuk konteks Indonesia yang sangat luas dan beragam majemuk dalam budaya dan agama serta tradisi-tradisinya, lalu menimbulkan masalah. Lalu akibatnya apa? Anak-anak dianggap bolos terlalu lama, kemudian di DO, lalu mereka merasa putus asa, terluka karena anak-anak di DO tidak sekolah, tidak naik itu kan melukai. Sementara dunia anak-anak itu mestinya dunia bermain, dunia bersosialisasi, dunia bertumbuh. Salah satu hal yang penting kalau untuk pendidikan dasar, nanti kalau sudah masuk SMP itu sudah sedikit mulai berubah. Kalau tingkat pendidikan dasar terutama SD, mestinya guru belajar untuk seminim mungkin menjelaskan dan mengajar, tapi sebanyak mungkin beraktivitas. Jadi menciptakan suasana aktivitas. Jadi belajar itu beraktivitas, bukan belajar itu mendengarkan ceramah atau penjelasan, deskripsi. Kalau orang itu beraktivitas dengan baik, lalu ada suasana senang dan kalau senang belajar itu akibatnya panjang nanti ya, dampaknya panjang. Anak-anak itu literasinya tumbuh dengan baik. Pendidikan Indonesia itu literasinya buruk karena apa? Guru terlalu suka menjelaskan dan mengajar, tidak membangun aktivitas yang menumbuhkan antusiasme orang bercerita, bernarasi, membaca, lalu membagikan kepada yang lain, tapi mendengarkan dan mencatat. Itu yang membahayakan untuk kreativitas dan kemampuan bereksplorasi pada anak-anak. Anak-anak kurang kreatif karena gurunya sudah menyiapkan bahan langsung pada hari ini Bu Guru mau mengajar, Pak Guru mau mengajar. Jadi anak-anak sudah diajar, bukan diberi ruang untuk belajar, tapi mendapatkan kesempatan mendapat pelajaran, bukan belajar dalam komunikasi dialogis dan diarahkan oleh guru dengan tujuan goal yang jelas. Itu tanggapan saya. Apakah ada yang mau menanggapi tentang eh, kompetensi kultural sosial ini? Silakan. Silakan.
Ya, guru juga murid ya, perlu belajar. Belajar terus-menerus, mengevaluasi, membuat perbaikan berkelanjutan. Tapi satu prinsip penting adalah belajar itu soal dialog. Dan dialog itu berarti juga orang dalam bahasa Jawa itu empan papan, bisa menempatkan diri kapan itu orang bercanda dan berbahasa dengan santai, dengan nyaman, tapi kapan harus belajar untuk menempatkan diri dalam konteks ya bertumbuh dalam suasana formal. Karena sekolah itu harus menyatukan yang formal dan informal. Kalau sekolah terlalu formalistik, anak itu hanya menghafal, tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. Tapi ketika anak dan guru tidak mampu hidup dalam suasana formal, nanti tidak bisa beradaptasi di tengah masyarakat. Karena kita akan hidup di tengah masyarakat, pada suatu saat kita akan berhadapan dengan situasi yang formal. Jadi menyatunya yang formal dan informal dikelola dengan baik melalui dialog. Yang kedua melalui kesepakatan. Jadi belajar itu mesti ada dialog dan kesepakatan. Di awal dalam proses ada evaluasi, membangun kesepakatan dialog. Belajar ini mau mengarah kemana, suasana seperti apa yang akan dibangun, dan pada saat tertentu suasana. Setiap awal semester mestinya ada kesepakatan dialog. Tapi juga pada awal pembelajaran diingatkan kembali. Namanya ya ini pembelajaran itu kan orang bertumbuh dalam dialog dan sekaligus saling menyesuaikan dan yang namanya belajar ya harus ada arah. Jadi pendidikan itu mesti ada arah yang jelas. Dan peran guru selain menjadi teman, menjadi sahabat, juga menjadi pembimbing yang mengarahkan. Arahnya kemana? Bukan arah otoriter menentukan diri sendiri, tetapi arah yang dibangun bersama setelah dialog dengan para siswa. Terutama untuk siswa-siswa yang sudah dengan mudah diajak dialog. Bahkan anak TK pun bisa diajak dialog. Lalu nanti bahwa masing-masing diberi peran untuk mengungkapkan dirinya, pendapatnya, walaupun nanti kesimpulan yang membuat guru bukan membiarkan murid lalu voting seperti wah kita demokratis voting tidak ini bukan pilda ya pemilihan kepala daerah tetapi ini soal belajar dengan tujuan yang jelas lalu langkah-langkah yang jelas kemudian suasana yang dibangun secara jelas ada kesepakatan yang dibangun dengan demikian pembelajaran menjadi dialogis tetapi tanpa apa itu menjadi anarkis yang tidak jelas. Pembelajaran itu perlu ada arah yang jelas. Itu tanggapan saya. Jadi kedekatan tidak serta-merta membuat orang itu tidak terhormat. Kedekatan yang tanpa kesepakatan dan tanpa arah yang jelas, kedua pihak tidak terhormat. Baik murid maupun siswa. Karena tanpa arah, nggak jelas mau kemana. Tidak ada perkembangan yang bisa diukur kalau ukur yang jelas. Itu saya kira di situ pendidikan itu tidak hanya soal aturan, tidak hanya soal ilmu, tapi soal seni. Maka dikatakan belajar itu adalah seni kehidupan. Orang saling belajar bertumbuh dan saling menyesuaikan. Itu tanggapan saya. Ya, dan yang tidak kalah penting untuk guru itu latihan mendengarkan, respect terhadap guru-guru yang senior. Guru senior latihan mendengarkan respect terhadap guru-guru baru dengan semangat dan antusiasnya. Lalu saling mendengarkan. Ada ruang antar guru untuk berdialog, untuk duduk bersama, untuk belajar bersama. Dan yang menyatukan apa? Semua aktivitas guru adalah bermuara pada peningkatan kompetensi siswa. Peningkatan kualitas siswa dalam hidup dan belajarnya. Yang memberi keterampilan hidup. Ada yang mau menanggapi yang lain? Masih ada satu kompetensi yang belum? Masih ada Romo satu. Ya, silakan. Presentasi terakhir. Baik Romo, saya izin share screen. Ya.
Apakah terlihat Sudah, teman-teman? sudah kelihatan. Baik, selamat sore Romo dan teman-teman. Kali ini saya bersama Pak Hendro akan mempresentasikan tentang kompetensi profesional guru dan pendidik. Eh, akan dimulai oleh Pak Hendro. Sebentar, langsung ke 9. Oke.
Baik, selanjutnya ada evaluasi dari kompetensi profesional. Itu yang pertama, penggunaan alat evaluasi. Kemudian seperti observasi kelas dan umpan balik dari siswa dan rekan sejawat untuk menilai efektivitas guru. Nah, hal ini biasanya dilakukan kalau bersama siswa itu biasanya dilakukan di akhir pembelajaran. Biasanya guru meminta atau guru memberikan refleksi terkait pembelajaran yang dilaksanakan pada hari itu. Kemudian yang kedua ada supervisi. Biasanya supervisi ini kan dilakukan oleh kepala sekolah untuk menilai kinerja gurunya. Kemudian mentoring. Yang terakhir kesimpulan. Jadi kompetensi profesional guru itu sangat penting dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Jadi keempat aspek kompetensi seperti pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian itu menjadi landasan utama bagi guru untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Nah, guru yang mampu mengembangkan keempat kompetensi ini akan lebih mampu menghadapi tantangan di dunia pendidikan modern yang selalu berubah, seperti perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Kompetensi tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memberikan dampak positif pada perkembangan pribadi dan intelektual siswa. Baik, sekian dari saya dan Pak Hendro. Terima kasih. Apakah ada masukan dan saran dari teman-teman atau Romo? Silakan menanggapi teman-teman tentang kompetensi profesional ini. Guru selain memiliki panggilan dan tanggung jawab kemanusiaan, panggilan hidup terkait dengan kemanusiaan, peningkatan kualitas hidup manusia, juga dalam melaksanakan tugasnya guru menjalankan profesi, karya untuk anak-anak bangsa, dan pekerjaan atau karya guru itu membutuhkan kompetensi yang terus dikembangkan. Tadi baik bahwa pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan melalui literasi, melalui berbagi atau sharing pengalaman, dan yang satu hal yang saya perlu sampaikan adalah sekolah itu mestinya menjadi ruang bagi guru selain bagi murid ya dengan jelas. Jadi kalau murid dibuatkan jadwal belajar, mestinya guru memiliki jadwal belajar yang sudah dirancang seperti kalender akademik, Kaldik itu ya. Berarti setiap entah sebulan 2 kali atau setiap minggu sekali itu menjadi ada ruang belajar. Belajar membagikan pengalaman-pengalaman, keprihatinan, praktek baik terhadap teman-teman dan saling eh, memberikan kritik, saran untuk perbaikan layanan. Dengan demikian, guru mendapatkan kesempatan untuk maju, tidak sekedar ambil kursus-kursus yang kadang-kadang tidak relevan, tidak aktual dengan kebutuhan pendampingan anak, tetapi secara internal di sekolah. Bahwa sesekali mengundang ahli pembicara dari luar boleh, tetapi yang paling utama itu ahli dari segala ahli itu ya guru-guru itu sendiri di sekolah itu, ahli terkait dengan sekolah itu, bukan orang lain, bukan profesor dari universitas lain. Kalau soal mendampingi anak-anak di sekolah itu, mestinya guru di tempat itulah yang harus membangun kepercayaan diri sekaligus kerendahan hati untuk saling belajar, saling menumbuhkan. Dan dengan cara begitu, guru mendapatkan kesempatan untuk maju dan nanti pada saat harus berbagi kepada guru-guru lain, itu karena kompetensi itu kan tahu, bisa mengaplikasikan, melaksanakan ya, tahu bagaimana mendidik, mengajar, mendampingi, mengolah bahan, merumuskan RPP, kemudian mendampingi anak-anak membuat evaluasi itu semua tahu dulu. Setelah tahu mengaplikasikan itu. Setelah mengaplikasikan, lalu mengevaluasi bagaimana pelaksanaannya supaya bisa membuat perbaikan berkelanjutan. Dan yang keempat adalah berkolaborasi. Tadi belajar bersama itu kolaborasi untuk bertumbuh, untuk mendampingi anak-anak yang berdampak pada pengembangan anak. Dan yang kelima, nanti mampu berbagi, entah dalam wujud tulisan, artikel, maupun dalam kesempatan-kesempatan memberikan
seminar, pelayanan kepada yang lain. Dan antar guru mestinya bisa saling memberikan seminar dengan pengalaman yang berbeda-beda yang sangat kaya dan itu sangat berharga. Itu tanggapan saya. Silakan kalau ada yang menanggapi yang lain. Kalau tidak ada, silakan teman-teman menyiapkan diri untuk minggu depan kita belajar. Setelah kita belajar tentang kompetensi guru secara integral, kompetensi kultural, kompetensi spiritual, kompetensi kompetensi pedagogik didaktik, kompetensi profesional. Lalu kita akan melihat pemikiran banyak tokoh, latar belakang gagasan filosofis seperti apa, banyak tokoh pendidikan. Lalu dari mana tokoh-tokoh itu memberikan refleksinya, apakah itu terkait dengan pedagogi, apakah itu terkait dengan pembelajaran, apakah itu terkait dengan apa itu personalitas kepribadian guru, apakah terkait dengan konteks dan budaya. Misalnya mengambil beberapa tokoh ya, nanti teman-teman bisa memilih Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu berbicara tentang apa fokusnya. Kompetensi apa yang harus dikembangkan supaya bisa mewujudkan cita-cita pendidikannya. Lalu yang kedua, Briarkara yang ada di Sanata Dharma dan banyak artikel menuliskan tentang itu. Yang ketiga, kita bisa mengambil misalnya Paulo Freire, tokoh yang sangat peduli pada pengembangan pendidikan yang memerdekakan. Yang keempat, kita bisa mengambil tokoh John Dewey. Tentu bisa mengambil tokoh lain. Silakan nanti berembuk memilih dan saling belajar dari tokoh-tokoh itu siapa yang akan dipilih, berdiskusi dan bisa mengambil tokoh lain atau satu tokoh berdua juga boleh untuk melihat gagasan pendidikan seperti apa, lalu kompetensi guru seperti apa untuk bisa mewujudkan, mengimplementasikan gagasan pendidikannya itu. Sampai di sini apakah jelas? Silakan minggu depan membuat juga presentasi, lalu kita akan saling berdiskusi dan belajar. Minggu depan itu tanggal Bertanya, tanggal 9 ya. bertanya Silakan. untuk presentasi minggu depan itu kelompoknya tetap sama atau bagaimana ya? Boleh sama, boleh berganti, silakan. Itu Baik, Romo, terima bahan-bahan kasih. tentang gagasan pendidikan dari tokoh-tokoh tadi bisa direfleksikan, kompetensi-kompetensi gurunya, atau model pendidikannya, atau kompetensi lulusan seperti apa yang diharapkan dari pemikiran pendidikan itu. Karena kompetensi guru itu berpengaruh terhadap kompetensi lulusan. Karena peran guru yang utama dan pertama adalah mendidik, mendampingi, mengajar. Tidak hanya mengajar, karena sekarang ini bahan ajar luar biasa berlimpah, tapi soal mendampingi, mendidik, memberi arah itu tidak bisa dibiarkan untuk anak. Ada tanggapan? Kalau tidak, sampai jumpa besok tanggal 9. Teman-teman bisa melanjutkan belajarnya secara mandiri, mencari artikel, buku-buku yang terkait dengan
tokoh-tokoh yang dipilih untuk kita berdiskusi tentang gagasan pendidikan yang relevan dan kita bisa mengkritisi dan mengambil apa yang cocok untuk pendidikan, untuk pembelajaran, maupun juga untuk pengembangan ilmu bahasa. Oke, sampai jumpa besok minggu depan. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Romo, terima kasih. Selamat Sore sore. Romo, terima Ya, kasih oke. Romo.